Oke, baik. Dalam situasi seperti itu, wajar kalau fokus belajar kamu itu jadi terganggu. Dimana konflik di rumah seringkali membuat pikiran kamu lelah, apalagi kalau kamu juga punya tanggung jawab di kampus. Tapi sebenarnya ada beberapa cara untuk kamu seimbangkan dengan keduanya. Misal dengan membuat jadwal belajar yang lebih fleksibel atau realistis dan mengatur waktu istirahat kamu supaya tidak terlalu terbebani. Nah, kalau boleh saya sarankan mungkin kamu bisa mulai dengan mencoba memisahkan masalah rumah kamu dengan kegiatan kegiatan kampus. Misalnya, sebelum belajar, ambil waktu sebentar untuk menenangkan diri dulu dengan musik atau mandi, atau mungkin sekedar tarik napas panjang. Tujuannya biar pikiran kamu tidak kebawa emosi dari rumah, dan ketika sampai di kampus itu perasaan kamu tetap nyaman gitu loh. Oke, baik. Nah, sebenarnya banyak mahasiswa juga yang aktif organisasi juga mengalami hal serupa yang sama seperti kamu. Tapi ada yang akhirnya membagi waktu mereka dengan sistem blok waktu. Misalnya mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam itu khusus untuk belajar. Kamu harus belajar pada saat jam-jam seperti itu. Nah, setelah itu ketika sudah lewat dari jam 7 sampai jam 9 malam, kamu boleh mulai untuk urus organisasimu, jadi fokusnya tidak bercampur gitu. Nah, gini, kalau saya pribadi kan, saya dulu juga sempat aktif di organisasi waktu kuliah, tapi saya membuat uh, kalau saya kalau saya pribadi dulu juga sempat aktif di organisasi waktu kuliah, tapi saya bikin kesepakatan dengan diri saya sendiri, minimal dalam satu jam tiap hari kan harus saya pakai buat belajar. Nah, apapun yang terjadi, lama-lama kebiasaan itu akan jadi terasa ringan, dan saya juga mudah menjalaninya setiap saat gitu loh. Kayak tidak ada beban yang saya rasakan gitu. Jadi itu kembali lagi sama kamu, bagaimana kamu dapat mengatur atau manage waktu kamu untuk membagi antara dua hal ini. Tapi dari kamu itu sudah punya niat yang bagus. Itu itu langkah awal yang penting sekali, karena saya percaya kamu bisa, apalagi kamu itu sudah sadar bahwa letak masalahnya kamu sudah tahu, dan kamu juga punya keinginan untuk berubah, untuk mengubah apa yang kamu rasakan sekarang gitu. Nah, untuk itu ibu mau merumuskan tujuan khusus dan tujuan umumnya dulu. Di sini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya ini kalau kamu coba rumuskan, kita coba-coba untuk merumuskan kan untuk tujuannya ini, dimana ibu harap agar kamu bisa tetap berprestasi meski situasi di rumah sedang tidak kondusif. Kamu setuju nggak? Setuju. Oke. Nah, selanjutnya kita buat tujuan khususnya dulu nih. Pertama, kamu membuat jadwal belajar dan organisasi yang seimbang. Maksudnya gini, setiap malam sebelum kamu tidur, kamu membuat daftar kegiatan untuk besok dengan waktu belajar minimal 1 jam. Itu pertama. Yang kedua, kamu harus menentukan prioritas pertama kamu, prioritas harian. Kayak gini, kalau ada benturan
antara rapat organisasi dan tugas kuliah, kamu harus belajar memilih yang mana paling penting, yang mana paling utama dari dua hal ini. Apakah belajar kamu ataukah organisasi kamu. Nah, terus yang ketiga, menciptakan ruang belajar yang tenang. Karena suasana rumah kamu itu kurang kondusif kan, kamu bisa pilih tempat belajar lain seperti perpustakaan, kafe, atau taman kampus yang ada di area kampus itu. Dan yang terakhir, kamu bisa melakukan relaksi singkat sebelum belajar. Kayak saat suasana hati sedang terganggu kan, karena tekanan orang tua, kamu ambil waktu 5-10 menit untuk menenangkan diri. Beri jeda terhadap diri kamu sendiri. Misalnya, tarik nafas yang dalam, dengarkan musik yang ringan. Pokoknya kamu coba untuk tidak terlalu terdistract dalam kondisi rumah kamu gitu. Nah, dari tujuan khusus Kak ini, kamu setuju gak? Setuju. Oke, nanti pada saat pertemuan selanjutnya, Ibu harap kamu dapat menceritakan hasil dari jadwal ini yang sudah kamu buat, dimana Ibu harap dalam tujuan ini semuanya terselesaikan, semuanya dijalankan, dan nanti kamu bisa menceritakan apa saja yang sulit bagi kamu untuk selesaikan tujuan ini. Oke. Nah, kalau dipikir-pikir kamu masih terdistract nggak? Kayak masalah rumah kamu masih? Masih. Oke. Jadi begini, kamu tahu tidak? Kadang kita tidak bisa mengubah situasi di rumah atau banyak kegiatan di kampus. Tetapi kita bisa menentukan cara kita untuk menyikapi semuanya. Nah, gini, bayangkan kamu punya 2 gelas air. Yang satu berisi air jernih, yang satu berisikan air keruh. Kalau kamu terus tuang air jernih ke dalam air keruh, itu lama-kelamaan akan berubah warnanya. Nah, sehingga gelas jernih itu ibaratkan waktumu untuk belajar. Sedangkan air keruh ini hal-hal yang dapat mengganggu pikiranmu. Ya, kayak itu tadi, ribut di dalam rumah, kegiatan organisasi yang menumpuk. Dan sekarang kamu punya pilihan, mau tetap terus mencampurinya atau mau mulai menata agar gelasnya ini tetap jernih gitu. Jadi semua kembali lagi sama kamu. Kalau memang kamu punya niat untuk berubah, pasti akan mudah gitu. Tapi kalau kamu juga punya niat yang setengah-setengah, itu akan susah sekali. Jadi kembali lagi pada diri kamu sendiri, usahakan kamu melakukan ini dengan niat dari diri kamu sendiri. Nah, jadi dari pembicaraan kita hari ini, kamu sudah mulai mengenali penyebab utama dari kesulitan memanajemen waktumu, yaitu adanya tekanan dari rumah dan kelelahan karena organisasi. Tapi saya lihat sekarang kamu itu sudah punya rencana untuk mulai membagi waktu dengan teratur dan fokus. Nah, untuk itu Ibu mau kita buat kesepakatan dulu ya. Jadi minggu ini kamu akan mulai mencoba menerapkan daftar prioritas harian kamu dan menjaga fokus belajar kamu minimal 1 jam sehari. Atau Ibu akan minta nanti pada sesi selanjutnya mengenai tujuan khusus yang telah kita buat sebelumnya. Ibu akan minta apakah memang kamu sudah lakukan ini dengan cukup baik atau memang kamu belum buat
mungkin karena ada kendala, nanti itu kita bahas pada sesi selanjutnya ya. Dan ini sesi selanjutnya ini kita akan lakukan 1 bulan kemudian lagi gitu. Kamu setuju? Setuju. Oke, jadi terima kasih sudah terbuka sama ibu. Kalau ibu percaya kamu bisa melakukan hal yang baik untuk dirimu sendiri. Jadi ibu harap bulan ke depan ibu mau kamu sudah mempunyai perubahan yang benar-benar membuat hari-harimu lebih ringan, lebih menyenangkan, dan kamu bisa menikmati hari-harimu di kampus serta di organisasi. Ibu sangat harap sekali begitu. Iya, Bu. Terima kasih.